Halo semua, perkenalkan nama saya Jen Laura. Saya mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. NIM saya 25106111187. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dinamika atau hubungan hukum internasional dengan hukum nasional serta subjek hukum internasional, dan di akhir nanti akan ada pembahasan mengenai kasus yang relevan dengan materi yang saya akan bahas ini. Baik, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, tentunya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi dari hukum internasional dan hukum nasional itu sendiri. Hukum internasional secara umum bisa dikatakan sebagai hukum atau aturan atau perjanjian yang mengatur bukan hanya warga negaranya saja, tetapi mengatur negara-negara yang ada di dunia. Sedangkan hukum nasional adalah hukum yang hanya berlaku di suatu negara, dan di mana hukum nasional ini itu perlu untuk ditaati oleh seluruh warga atau masyarakat yang ada di negara tersebut, baik warga negara asli ataupun warga negara asing. Adapun perbedaan antara hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional bersifat wajib dan harus dipatuhi. Siapapun yang sedang berada di negara tersebut harus ikut taat terhadap hukum nasional yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum nasional, maka pihak berwenang itu berhak untuk menangkap orang tersebut. Contoh pihak berwenang itu bisa seperti polisi. Sedangkan hukum internasional itu lebih rata-rata menuju ke arah perjanjian, di mana jika suatu perjanjian dibuat, maka orang yang menandatangani perjanjian tersebut tidak boleh melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian tersebut. Artinya, apabila ada negara yang tidak menandatangani perjanjian tersebut dan melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut, negara itu tidak bisa dibilang sebagai orang yang melanggar hukum internasional karena ia tidak terlibat serta dalam penandatanganan dokumen tersebut. Sedangkan apabila ada negara yang menandatangani dokumen tersebut melakukan pelanggaran yang tidak diperbolehkan di perjanjian tersebut, maka negara tersebut akan disebut melakukan pelanggaran internasional. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang teori hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Teori yang pertama adalah teori monisme, di mana teori ini mengungkapkan bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebenarnya merupakan satu kesatuan hukum, namun dari sistem hukum yang lebih besar, yaitu sistem hukum pada umumnya. Teori monisme ini pun terbagi menjadi dua jenis, yaitu monisme primat hukum internasional dan monisme primat hukum nasional. Dalam monisme primat hukum internasional mengungkapkan bahwa hukum nasional itu bersumber dari hukum internasional, sehingga posisinya hukum internasional itu lebih tinggi dari hukum nasional. Dan apabila terjadi konflik, hukum internasional itu harus lebih diutamakan penggunaannya. Lalu yang kedua adalah monisme primat hukum nasional, mengungkapkan bahwa hukum internasional itu bersumber dari hukum nasional, sehingga posisi hukum nasional itu lebih tinggi daripada hukum internasional. Dan apabila terjadi konflik, maka penggunaan hukum nasional itu lebih diutamakan. Nah, teori yang kedua itu adalah teori dualisme, yaitu mengungkapkan bahwa hukum nasional dan hukum internasional bahwasannya adalah dua sistem hukum yang berbeda, di mana contoh-contoh yang disampaikan itu seperti subjek hukumnya. Subjek hukum internasional itu merupakan negara, sedangkan subjek hukum nasional itu merupakan individu. Dan prinsip hukum yang dianut itu, hukum internasional menganut perjanjian antar negara atau Pacta Sunt Servanda. Sedangkan prinsip dari hukum nasional itu adalah aturan yang wajib dan harus dipatuhi dan bersifat memaksa. Nah, selanjutnya ada pula subjek dari hukum internasional. Yang pertama adalah negara, kedua organisasi internasional, ketiga Palang Merah Internasional, keempat Tata Suci atau Vatikan, yang kelima individu, dan yang keenam adalah pemberontak. Nah, kita akan bedah nih kenapa Palang Merah Internasional tidak masuk ke dalam bagian organisasi dan Vatikan tidak masuk ke dalam bagian negara dan pemberontak juga nggak masuk ke bagian individu. Jadi yang pertama adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional memang benar merupakan organisasi yang dibuat di internasional. Namun yang harus menjadi perhatian atau fokus di sini adalah Palang Merah itu merupakan organisasi yang netral dan tidak berpihak.
maksudnya di sini adalah palang merah itu bisa diisi oleh siapapun anggotanya. Jadi tidak ada batasan-batasan sama sekali. Lalu apa bedanya dengan PBB? Nah, di sini bisa kita bilang bahwa PBB itu kan dibentuk untuk menjaga perdamaian dunia. Nah, di sini kan bisa dibilang berarti akan ada sisi-sisi dari PBB itu yang mungkin berpihak karena lebih condong untuk kayak oke, kamu tenangkan dirimu, ayo kita mencoba berunding dengan pihak ini. Nah, kalau palang merah itu tidak ada sama sekali. Jadi palang merah internasional itu benar-benar netral dan gak berpihak ke siapapun. Kenapa? Karena tugasnya itu membantu korban perang atau orang-orang yang terkena dampak dari suatu krisis, tentunya khususnya untuk yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi di sini palang merah internasional itu nggak masuk ke organisasi internasional. Dan juga ada ketika pasca perang atau lagi pas perang, palang merah ini tuh nggak ada yang boleh nyerang karena dia itu bersifat untuk membantu. Dia tidak peduli mau membantu musuh atau mau membantu kawan ataupun siapapun itu. Yang penting dia hanya akan melakukan tugasnya sebagai orang yang membantu orang-orang yang terkena dampak atau orang-orang yang diserang pada saat perang. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kenapa Vatikan tidak termasuk ke dalam bagian dari subjek hukum internasional, yaitu negara. Nah, Vatikan ini sendiri itu tidak dimasukkan karena Vatikan itu merupakan wilayah khusus di mana wilayahnya itu menjadi pusat atau istilahnya wilayah utama di mana dia pusat utama dari gereja Katolik yang ada di dunia. Jadi Vatikan ini itu jadi tempat khusus yang punya ciri khasnya sendiri karena dia itu tempat tempat utama dari gereja Katolik yang ada di dunia. Nah, kenapa Mekah nggak jadi subjek hukum internasional juga kalau gitu? Karena kan itu jadi tempat ibadahnya dari umat-umat Muslim. Nah, kenapa Mekah tidak masuk? Karena Mekah itu sendiri masih ada di wilayah bagian Arab Saudi, sehingga Mekah ini tuh otoritasnya masih berada di bawah kepemimpinannya atau di bawah stratanya dengan Arab Saudi. Sedangkan Vatikan ini itu negara mandiri di mana dia benar-benar menjalankan sendiri tugas-tugas diplomatisnya seperti itu. Lalu yang terakhir itu pemberontak dan individu. Pemberontak itu merupakan orang-orang yang tentunya dia memberontak untuk memisahkan diri ataupun untuk membentuk negaranya sendiri di suatu wilayah. Dan jumlahnya itu biasanya banyak dan dia biasanya menguasai beberapa wilayah. Misalnya kayak wilayah A dan B merupakan satu bagian dari suatu negara. Namun wilayah A lebih pro, yang wilayah B lebih ingin memisahkan sendiri. Nah, wilayah B orang-orangnya dengan isi orang-orang yang ingin memisahkan diri itu bisa dikatakan pemberontak. Tetapi mereka memberontak dengan batasan-batasan yang ada gitu. Nah, jadi mereka memberontak tapi mereka punya wilayahnya sendiri. Dan itu tidak masalah karena itu bagian dari bentuk menyampaikan pendapat, asalkan mereka tidak menimbulkan teror mungkin ke wilayah A atau tidak menyerang wilayah A dan pemerintahan ataupun tidak tiba-tiba kayak menembaki secara massal, itu tidak masalah. Nah, bedanya pemberontak dan teroris adalah pemberontak itu masih punya batasan atau mereka tuh masih menyuarakannya tuh dengan cara-cara yang masih bisa dibilang memang itu kebebasan mereka atau hak mereka untuk menyampaikan hal tersebut. Beda dengan teroris, di mana teroris itu biasanya menciptakan atau menimbulkan rasa teror. Mereka tuh melakukan tindakan-tindakan yang bisa sampai ke arah kekerasan atau menekan atau bahkan mengancam untuk keselamatan bagi banyak orang di suatu wilayah mereka lagi jajahin, lagi dudukin. Jadi istilahnya tuh di sini pemberontak dan teroris itu berbeda karena pemberontak itu kan punya wilayahnya juga secara resmi, sedangkan teroris ini tuh kita nggak tahu wilayahnya tuh di mana dan dia tuh bersifat memaksa dan keras gitu. Jadi mereka tuh melakukan kekerasan untuk bisa misalnya untuk bernego untuk mendapatkan sesuatu, sedangkan pemberontak ini tuh tujuannya ya satu itu, yaitu untuk misalnya memisahkan diri dan ya udah mereka memberontak untuk memisahkan diri saja, nggak akan sampai melakukan teror atau kayak protes yang sampai menimbulkan korban jiwa. Sedangkan teroris itu bisa saja menimbulkan korban jiwa. Nah, selanjutnya
yang sering jadi pertanyaan adalah, jadi kira-kira sebenarnya peran hukum internasional dan hukum nasional itu apakah ada hubungannya atau enggak? Tentu itu sangat-sangat ada hubungannya. Dan kalau misalnya ditanya apakah lebih baik menggunakan hukum internasional atau hukum nasional, jawabannya adalah sebenarnya lebih ke hukum nasional. Karena hukum internasional itu berperannya itu bukan sebagai pihak yang mengambil keputusan, tetapi hukum internasional itu berperan sebagai pihak yang menekan atau memberikan solusi dan memberikan pilihan. Bisa dikatakan hukum internasional itu sebagai pihak mediator, yaitu orang yang kayak menjadi penengah di suatu konflik, baik itu antar negara ataupun konflik di suatu negara yang sudah tidak bisa dibendung lagi gitu keparahannya. Jadi bisa dikatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu berhubungan, tetapi dalam beda perannya. Hukum nasional itu tetap harus menegakkan hukum sesuai dengan pasal-pasalnya, dan hukum nasional itu menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang tertulis di hukumnya sendiri. Sedangkan hukum internasional di sini itu bersifat untuk menjadi pihak yang memediasi atau menjadi mediator yang membantu menyelesaikan masalahnya dengan mempertemukan atau menghubungkan antara pihak yang berkonflik ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu kasus yang menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, yaitu peristiwa Timor Timur atau yang kita kenal negaranya saat ini bernama Timor Leste. Jadi, konflik ini terjadi di sekitar 1975 sampai 1999. Pertama kali ini terjadi tuh di tahun 1975 kronologinya, di mana saat itu Timor Leste itu mengalami kekosongan kekuasaan karena waktu itu Portugis akhirnya pergi dari Timor Timur. Nah, kekosongan kekuasaan ini tuh tadinya mau dimanfaatkan oleh rakyatnya itu untuk menjadi langkah awal untuk mereka memerdekakan diri. Ketika mereka ingin memerdekakan diri, akhirnya datanglah pemerintah Indonesia yang mengatakan dan mengklaim bahwa wilayah Timor Timur tuh masih wilayah Indonesia, sehingga pemerintah tuh kayak memukul mundur atau membungkam, istilahnya kayak membungkam atau tidak memberikan ruang kepada rakyat Timor Timur itu untuk memerdekakan dirinya lewat beberapa kelompok tadi, sehingga di situ mulailah ada gejolak-gejolak dan ketegangan antara pemerintah dengan orang-orang yang pro dengan kemerdekaan Timor Timur. Nah, puncak dari konflik ini itu ada di tahun 1991 lewat insiden atau peristiwa Santa Cruz. Nah, tragedi ini tuh terjadi di mana adanya penembakan massal terhadap demonstran pro kemerdekaan di Timor Timur. Ini tuh terjadi karena adanya pembatalan dari pihak Indonesia terhadap anggota parlemen Portugal yang ingin datang ke Timor Timur dengan tujuan ingin mewawancarai atau ingin mendukung kemerdekaan Timor Timur. Nah, karena hal ini, makanya pihak Indonesia merasa keberatan dan tidak mengizinkan kegiatan tersebut terjadi. Nah, setelah mendengar kabar itu, beberapa orang atau beberapa kelompok yang setuju dengan atau bisa dibilang pro kemerdekaan itu tuh merasa geram, dan di situ mulai ada titik-titik di mana ketegangan tuh mulai terjadi. Pecahnya itu ketika tanggal 28 Oktober, di mana aktivis pro integrasi dan kelompok pro kemerdekaan itu lagi lakuin pertemuan di gereja Dili, dan akhirnya di situ beberapa kelompok pro integrasi itu ada yang tewas, dan juga dari aktivis pro kemerdekaan pun ada yang tewas karena di situ akhirnya situasinya mulai memanas dan tidak kondusif, sehingga terjadilah penembakan massal gitu. Dan penembakan massalnya pun melibatkan beberapa anggota ABRI gitu. Nah, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus akhirnya karena kejadian ini terus lanjut sampai sama kurang lebih 8 tahun, tentunya internasional itu tidak menutup mata. Mereka benar-benar sangat menentang dan menekan Indonesia untuk memberikan kemerdekaan itu kepada pihak Timor Timur. Dan akhirnya pada tanggal 30 Agustus 1999 melalui Presiden B.J. Habibie akhirnya dilakukanlah referendum dengan pilihan Timor Timur ingin memilih lepas atau diberikan otonomi khusus.
Lalu pada tanggal 4 September 1999 keluarlah hasilnya sebesar 78,5% rakyat dari Timor Leste itu lebih ingin memilih memisahkan diri dari Indonesia. Sehingga dari tanggal tersebut, meskipun setelahnya masih terjadi juga konflik dan ketegangan, tapi secara resmi Timor Leste sudah mau pisah dan sudah dinyatakan bahwa memang mereka sudah tidak bisa bergabung lagi dengan Indonesia, seperti itu. Nah, lalu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Indonesia khususnya di sini adalah pelanggaran dan pengabaian hak hidup, di mana bisa dilihat dari Operasi Seroja di tahun 1975, insiden Santa Cruz, dan adanya dukungan militer terhadap masyarakat pro Indonesia di sini yang menjadi concern, karena harusnya militer ini bukan jadi pihak yang istilahnya pro untuk sampai menimbulkan kematian ya. Mereka boleh pro tapi jangan sampai menimbulkan kematian. Karena ini kan sampai ada penembakan massal, itu berarti kan ada istilahnya tindakan-tindakan yang menyimpang, karena kalau sampai pembunuhan massal itu kan bisa masuk ke pelanggaran HAM berat, seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah hak kebebasan berpendapat, dan yang ketiga adalah kebebasan pengabaian hak memilih, di mana di sini tuh setelah pasca dari hasil itu diumumkan sempat juga terjadi konflik lagi dan kekerasan di wilayah Timur yang dimana bisa dibilang mereka tuh jadi seperti mau dibungkam atau tidak diperbolehkan untuk pisah, seperti itu. Lalu apa tindakan dari internasional ketika tahu? Tentunya yang pertama adalah menekan pihak Indonesia untuk melepaskan, itu yang pertama. Dan akhirnya dibantu diwujudkan lewat referendum 1999 dengan mengambil keputusan atau voting sejujur-jujurnya melalui rakyat Timur di zaman Pak B.J. Habibie. Dan yang kedua adalah ada organisasi yang dibentuk oleh PBB, yaitu UNAMED atau United Nations Missions in East Timor, yaitu kelompok atau organisasi yang membantu kemerdekaan Timor Leste pada saat itu. Dan juga ada organisasi United Nations Transitional Administration in East Timor, yaitu organisasi yang membantu Timor Leste pasca kekosongan kekuasaan gitu. Jadi di sini peran organisasi ini tuh membantu Timor Leste menyusun kembali tata kelola dari negaranya tersebut. Nah, kesimpulan terutama dari kasus ini tuh bisa kita lihat bahwa sebenarnya meski memiliki perbedaan dan nggak semua kesamaan itu dimiliki antara hukum internasional dan nasional, tapi hukum internasional dan nasional ini tuh punya manfaat dan tujuan yang sama, yaitu untuk bisa mendapat keadilan dan kedamaian dan keselamatan bagi individu di suatu negara. Nah, untuk kita sendiri, kita harus banget mau belajar yang namanya mengenal hukum lebih luas. Karena baik itu hukum internasional, hukum nasional, mau itu hukum adat atau hukum pidana atau hukum perdata, setiap hukum itu punya makna dan fungsinya masing-masing, dan itu akan menolong kehidupan dari setiap individu di kemudian hari. Dan jangan sampai membiarkan pelanggaran itu ketika pelanggaran terjadi itu sampai merebut kebebasan dari setiap kita. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan. Terima kasih.